Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Hasyan Harahap. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9, yang mana pada kesempatan ini materinya adalah Sejarah Islam di Indonesia. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam, dan kemudian jalur-jalur penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Tapi sebelum itu silakan dulu di subscribe, share, like, and comment channel YouTube Bapak ini, sehingga nanti ada pemberitahuan apabila Bapak memasukkan pembelajaran yang baru. Selanjutnya silakan perhatikan video berikut ini. Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 MTS semester ganjil tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam di Indonesia dan jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, kompetensi dasar. 1.2 menghayati kewajiban berdakwah dengan cara yang santun untuk setiap muslim. Yang selanjutnya menunjukkan sikap moderat dalam meneladani penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang keempat, 4.2 mengolah informasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian untuk indikator kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan kewajiban berdakwah dan dengan cara yang santun dan setiap muslim. Sampai yang keempatnya nanti, mengidentifikasikan cara penyebaran Islam di Indonesia. Sekarang kita lihat yang pertama, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Dapat dilihat dari beberapa faktor seperti perekonomian, sosial budaya, dan yang lain-lainnya bisa menunjukkan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Ini adalah penyebaran atau peta penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerah memiliki corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Itu menunjukkan bahwa keberagaman suku bangsa tersebut atau keberagaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Yang selanjutnya adalah kondisi agama dan kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum datangnya Islam sudah mengenal berbagai macam kepercayaan, seperti agama Hindu. Agama Hindu ini lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Kemudian ada juga agama Buddha. Agama Buddha ini lahir di India juga tahun 500 sebelum Masehi dengan kitab suci Tripitaka. Kemudian ada kepercayaan, animisme. Dan ada lagi kepercayaan dinamisme. Animisme dan dinamisme ini berbeda. Animisme percaya kepada roh, sedangkan dinamisme percaya bahwa benda-benda memiliki kekuatan gaib. Yang selanjutnya adalah kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum datangnya Islam sudah memiliki berbagai mata pencarian seperti bercocok tanam, berdagang, beternak, serta menjadi nelayan. Penduduk yang di pedalaman mayoritas bertani, sedangkan pesisir sebagai nelayan. Yang selanjutnya adalah kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi itu, di Indonesia ada sebuah kerajaan yang terkenal. Namanya adalah Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Pulau Sumatera. Kerajaan ini mengalami kemajuan dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Letaknya adalah di pinggir laut sehingga kerajaan ini termasuk kerajaan maritim. Tetapi pada abad ke-13 kerajaan ini memasuki kemunduran karena ada beberapa serangan dari kerajaan dari Pulau Jawa seperti Singosari. Dan di saat kemundurannya itu muncullah kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Kerajaan Majapahit mulai memiliki kekuatan. Yang masa itu dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan patinya yang terkenal, yaitu Pati Gajah Mada.
Oke, yang selanjutnya anak-anak silakan tonton video berikut ini untuk melihat jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam dapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat maupun dari golongan kerajaan, bangsawan, ataupun rakyat biasa. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Paling tidak ada 3 alasan mengapa Islam sangat mudah menyebar di Indonesia. Yang pertama adalah syarat masuk Islam itu cukup mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara ibadah sederhana, tidak memerlukan biaya yang mahal. Dan yang ketiga, tidak memiliki atau tidak mengenal sistem kasta seperti pada agama Hindu. Dan tidak heran kalau orang Nusantara itu, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, mudah untuk menerima agama ini. Dan agama Islam berlangsung dengan damai dilihat dari cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Pertama, melalui jalur perdagangan. Metode penyebaran Islam yang paling banyak atau paling berhasil adalah jalur pertama. Yang pertama, penyebaran awal Islam. Menurut ahli yang bernama Tom Pires, sekitar abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing dari barat dan timur tengah bertemu dan saling bertukar pengaruh sebagian, dan para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut dengan Pekojan atau perkampungan orang Arab. Lama-lama jumlah mereka semakin banyak. Demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Kerajaan Bone, Kerajaan Lanjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo selalu berawal dari wilayah pesisir. Sementara itu, karakteristik kultur pesisir yang mudah menerima serta terbuka terhadap hal-hal baru merupakan faktor lain yang mempermudah penyebaran agama Islam. Yang kedua, jalur perkawinan. Melalui jalur perkawinan, penyebaran Islam selanjutnya adalah para pedagang menikah dengan perempuan-perempuan pribumi atau putri-putri para bangsawan, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Dari pernikahan ini menyebabkan dampak positif terhadap perkembangan Islam, karena pedagang atau masyarakat yang menemukan perempuan idamannya itu mengucap 2 kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan itu cenderung mengikuti agama orang tuanya, yaitu agama Islam. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan ataupun raja memiliki dampak yang lebih, sehingga mempermudah, mempengaruhi istana dan mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan seluruh anggota istana memeluk Islam, maka kerajaan yang tadi bercorak Hindu Buddha perlahan-lahan berubah menjadi beragama Islam. Dari perkawinan juga tidak terjadi antara para saudagar dan rakyat pribumi, atau antara para saudagar dan kaum berdarah biru, tetapi juga putri-putri kesultanan. Perkembangan Islam semakin luas mendorong munculnya para ulama dan para mubalik untuk menyebarkan Islam melalui pendidikan, dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah bersama kaum muda dan golongan menghimbau pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu berputar kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat
memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah terpencil. Pesantren-pesantren awal yang pada waktu saat itu diantaranya adalah yang pertama pesantren Ampel Denta yang ada di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel, dan yang kedua pesantren Sunan Giri juga yang ada di Surabaya didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga Maluku, bahkan santri dari Maluku datang berguru pada Sunan Giri, atau para kiai dari Giri diundang mengajar ke Maluku. Yang selanjutnya saluran tasawuf. Saluran tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magic. Tasawuf biasanya memiliki kekuatan magic dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17 Masehi. Tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Pengajaran ini mudah berkembang dan sangat terutama di Jawa, karena ajaran Islam melalui tasawuf dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Lewat tasawuf, bentuk Islam yang menunjukkan kesamaan dengan alam pikiran orang-orang Jawa, Hindu, Siwa, dan Buddha. Yang selanjutnya adalah saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut dengan sebutan Wali Songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap Islam. Yang selanjutnya adalah saluran kesenian. Melalui saluran kesenian, agama Islam juga disebarkan dalam bentuk yang disebut seperti wayang, gamelan, serta gending-gending. Itu adalah lagu-lagu yang berisi tentang dasar nasihat dan dasar-dasar agama Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya dengan seni Islam, dijadikan satu yang disebut akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat pada masa Islam. Banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat yang disadur ke dalam bahasa Melayu. Demikianlah jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa menambah pengetahuan kita. Dan Bapak harapkan pertanyaannya Bapak tunggu di WA Bapak, ataupun buat di bawah video ini di kolom komentarnya. Silakan ditanyakan apa yang kurang jelas. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.